Makanya kenapa tadi Umi bilang, saya kalau debat dengan pendeta 10 menit nangis. Kemarin baru pendeta Oki. Di sini muka merah, tunjuk-tunjuk maki-maki. Karena apa? Kenapa dia dikatakan pengajar sesat? Dia menyesatkan. Dia menyesatkan ajaran Yesus, tapi dia rakus dengan apa? Perpuluhan. Coba cari di dalam terjemahan, di dalam PB Perjanjian Baru, adakah dalil tentang ma'asyar atau perpuluhan? Sampai diambil dari Taurat Musa. Sementara Taurat Musa yang namanya ma'asyar atau perpuluhan hanya diperuntukkan kepada imam-imam Lewi. Nah ini sekarang pendeta ini imam Lewi dari mana? Makanya kenapa pendeta tidak akan bertahan lama debat sama Michan, karena akan ngerasa dipermalukan, karena akan ngerasa dibongkar. Mereka akan malu dengan jemaat-jemaatnya. Karena Michan tahu masalah ma'asyar, masalah siapa yang menjadi penyesat, kata Yesus. Jangan pelintir ajaran Yesus. Bu Michan. Ya kayak begitu gitu loh Pak. Kenapa di sini kita harusnya diskusi? Ayo sepakat mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Yang sudah benar apa yang menjadi tertulis di dalam Ibrani. Yesus sebagai manusia dia berdoa dengan ratap tangis, memohon diselamatkan dari kematian. Dan Allah di sana mengabulkan doa Yesus karena Yesus orang yang saleh. Artinya Yesus diselamatkan dari kematian. Betul Bang Michan. Bahkan kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul 25 ayat ke-19, ini hampir sama dengan Anisa 157. Dan mereka ada dalam keraguan-raguan dalam masalah agama mereka, dan seorang yang bernama Yesus yang dikatakan telah mati, sementara Paulus katakan dengan pasti dia hidup. Betul Pak Mbak Michan. Silakan kalau nggak percaya buka. Ya. Kisah Para Rasul 25 ayat 19. Silakan kalau tidak percaya. Mohon maaf Pak, saya bicara Bible sudah di luar kepala saya. Saya berani bertarung dengan pendeta manapun berbicara mengenai Bible. Saya berani bertarung dengan siapapun pendeta manapun berbicara tentang historical. Karena apa? Pendeta-pendeta inilah yang dikatakan oleh Yesus si pengajar-pengajar sesat dan guru-guru palsu. Mereka menyamarkan, bahkan mendistorsi ajaran Yesus, mengubah ajaran Yesus. Pada saat Yesus mengatakan di dalam Matius 10, 8 ayat ke-5. Ya, Matius 10 ayat 5, dari 5 sampai 8. Ya, nanti didistorsinya apa? Pakai ayat sisipan ya. Matius 10 ayat 5. Yesus melarang ke-12 muridnya untuk menyimpang ke bangsa-bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria. Kata Yesus apa? Kata Yesus apa? Pergilah kepada domba-dombaku yang hilang dari kalangan Bani Israel. Sampaikanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, tahirkanlah orang kusta, sembuhkanlah orang buta, bangkitkanlah orang mati. Berikanlah dengan cara cuma-cuma, karena kamu pun mendapatkan dengan cara cuma-cuma. Nih Yesus mengatakan, aku diutus hanya untuk domba-dombaku yang hilang dari kalangan Bani Israel. Lalu bapak-bapak gereja menambahkan, menginsersi Matius 28 yang hanya sampai ke-15 ditutup dengan ayat prajurit upahan. Ditambahkan satu perikop 16 sampai ke-20. Isinya apa? Tentang pengabaran Injil, termasuk juga amanat agung. Ayat ke-18 Yesus malah bersaksi bahwa kepadaku telah diberikan kekuasaan di dunia dan di sorga. Padahal Yesus sendiri di dalam Yohanes 5 ayat 31, jika aku bersaksi tentang diriku sendiri maka kesaksianku tidaklah benar. Tapi di dalam insersi Matius 28 ayat 18, apa kata Yesus? Aku diberikan kekuasaan di dunia dan di sorga. Ini ayat insersi salah lagi. Sampaikan Pak Leo kepada bapak-bapak gereja. Pada saat akan menempelkan ayat insersi satu perikop Matius 28 dari 16 sampai dengan 20, lihat-lihat dulu perikop atasnya ini tentang prajurit upahan. Kenapa di bawahnya jadi pengabaran Injil? Di mana Yesus memerintahkan mengabarkan Injil kepada seluruh bangsa-bangsa. Matius 10 ayat 5 sampai dengan 8. Jelas Yesus melarang ke-12 muridnya untuk mengabarkan Injil kepada di luar daripada Bani Israel. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bapak-bapak gereja kan udah pada mati, Bu. Lah ya, sekarang kenapa ajarannya diteruskan? Doktrinnya kenapa diteruskan, Pak Leo? Jadi teman-teman Kristen ini pengikut Yesus atau pengikut bapak-bapak gereja? Yesus sendiri yang mengatakan, aku datang dengan nama Allah, tetapi kalian tidak menerimaku. Tetapi jika ada orang lain datang membawa namanya sendiri, siapa yang membawa namanya sendiri? Bapak-bapak gereja ini. Kamu benar. Ayo Pak. Ya, kasihan loh Pak. Kasihan korban doktrin Pak. Jadi saya mesti ngomong ke siapa, Bu?
Kalau menurut Ibu, Bumi Chan. Pak Leo cukup sepertinya dengar. saya ngomong ke siapa? Sebenarnya gini Pak Leo cukup dengar apa yang saya sampaikan. Pak Leo buka Bible tentang pengajaran Yesus. Saya rekomendasikan dua Saya perikop udah saja. dengar semua. Saya rekomendasikan Semua yang sebentar dikatakan Pak. baik-baik. Diam Sebentar, dulu Pak. Pak Leo, Saya biar dijelaskan nih sama lebih paham. Nanti saya karena Betul teman-teman Kristen itu. saya tahu teman-teman Kristen itu dilarang membaca Bible di luar bimbingan pendeta. Sementara si pendeta inilah si penyesatnya. Betul. Ya. Nah, Betul Pak Leo sekali, bentar Bang Yesus. Bang Yesus. Bagaimana Pak Leo untuk tahu ajaran Kristus? Cukup dengarkan apa yang saya sampaikan, nanti Pak Leo buka. Saya rekomendasikan dua perikop aja dulu supaya Pak Leo bisa paham seperti saya. Saya rekomendasikan Iya, dulu iya. Yohanes 17, baca baik-baik, renungkan baik-baik. Ini pengajaran Yesus yang semuanya merah ya. Baca Yohanes 17 sama Yohanes 5. Itu aja dulu, Pak. Ini perkataan Baik, Bu. Yesus semua. Kayak begitu. Ya kenapa Umi bisa menyampaikan? Karena Umi sudah mendalaminya, sudah mempelajarinya. Yang dipelajari apakah ini kekristenan? Bukan, ini pengajaran Nabi Isa alaihissalam. I Ya, love baik, you, Bu. Bumi Chan. Demi Allah Pak, demi Allah, saya selama di TikTok ini mungkin belum sampai 20 tahun. Yang langsung bersahadat dengan saya berapa? 37 orang, dan mayoritas dari Katolik. Mohon maaf, mayoritas dari Katolik. Masya Allah, Bahkan Masya seorang Allah. frater yang namanya kemarin menggunakan Go With Me, sekarang dia alhamdulillah sudah bersahadat. Yang namanya Malvin, anak seorang petinggi gereja Katolik, juga sudah bersahadat. Yang namanya Monplank, seorang YouTuber besar, dia Katolik juga, sekarang sudah bersahadat. Dan saya yang mensahadatkan mereka 37 orang Pak, mayoritas orang-orang Masya Katolik. Allah, Masya Allah. Karena apa? Pertama, perbedaan antara Katolik dengan Protestantan, ya. Orang-orang Katolik pertama apa? Santun. Protestan, Orang Katolik- Bu, Protestan. Protestantan Pak, karena mereka selalu menghujat. Beda dengan Katolik. Saya juga sering diskusi di DKC pada Mai Kasih Channel. Ini adalah orang-orang Katolik. Karena saya tahu orang-orang Katolik pertama santun, mindset mereka tidak tertutup kayak orang-orang Protestan. Orang-orang Katolik, bahkan orang Protestan sendiri kadang-kadang pakai akun palsu Katolik. Pada saat dia datang naik Betul itu. menghujat, saya bela Katolik, kamu ganti akun kamu, jangan kamu rusak nama Katolik di sini. Karena Katolik tidak seperti kalian. Saya membela Katolik Pak, karena kenapa? Orang-orang Katolik, romo-romo Katolik ini, mereka pun berdiskusi dengan para ulama-ulama besar kami Islam, Pak. Mindset dari orang-orang Katolik sangat terbuka untuk Islam. Kan kita Iya, Protestan dikurangi lagi kan Alkitabnya. Begitu Pak Leo. Jadi mudah-mudahan gini Pak Leo menerima apa yang saya sampaikan, cukup mendengar apa yang saya sampaikan. Yang saya sampaikan adalah apa yang menjadi pengajaran Yesus, dan nanti buktikan lewat Bible. Benar nggak yang saya sampaikan? Bahkan Pak Leo begini, selama saya berbicara di TikTok ini, orang Kristen tidak semua menghujat saya. Karena kalau orang Protestan udah jelas pasti akan dihujat, tapi masih banyak juga orang-orang yang masih menggunakan akal sehatnya. Mereka justru berterima kasih, makasih loh Michan. Ya. Saya orang yang jarang buka Bible, tapi memang dengan mestinya jangan menghujat lah. Kalau kayak gitu orang menyampaikan aja apa yang dia mau sampaikan, ya terserah lah. Kita kan nggak usah menghujat dia, nggak usah menghujat Iya, orang. jadi gini, kalau orang-orang yang masih menggunakan akal warasnya, mereka berterima kasih Pak. Makasih loh Michan. Selama ini saya Oke, saya juga jarang berterima kasih Bu, dengan Ibu banyak apa. Tadi Ibu udah ngomong Yohanes koma ini itu, nanti saya cari. Nah, cuman saya tadi ada pertanyaan yang akhirnya kita belum selesai gitu loh Bu. Maksud saya Iya. belum selesai itu gini, kan waktu itu saya tanya dari pengetahuan Ibu terhadap Semoga orang Bang Leo Kristen, dibukakan pintu hidayah ya. apakah Ibu tahu bahwa kenapa Yesus itu dibunuh? Kan saya nanya seperti itu. Nah, habis itu kita ngobrol yang lain deh. Tapi Ibu tahu nggak sebabnya Yesus dibunuh itu? Iya, ini menurut versi Kristen karena dia dianggap versi Kristen ya, karena dia mengakui kalau dia Allah. Pada saat tua-tua Yahudi mengatakan, tapi kalau versi orang Yahudi dia dianggap melakukan hilul Hashim atau penghujatan terhadap Hashim, karena dia dianggap menyamakan dirinya dengan Hashim, padahal bukan. Yesus tidak Hashim seperti itu kan artinya Hashim- Allah juga Bu. Iya Maksudnya Allah. gimana?
Jadi pada saat tua-tua Yahudi dan ahli Taurat itu mengatakan engkaukah Mesias, bukan Allah, sebetulnya anak Allah. Engkaukah Mesias anak Allah itu, dan Yesus mengatakan kalian telah mengatakannya akulah dia. Maka saat itu Yesus dirajam dan diserahkan ke pengadilan Sanhedrin. Setelah di pengadilan Sanhedrin, karena di sana Yesus mengatakan dirajam, maksud saya gini Bu, berdasarkan Alkitab yang Ibu ada, saya nggak pernah lihat Yesus dirajam. Kalau di Alkitab ya Bu, nggak tahu kalau di tempat lain. Kalau di Alkitab nggak ada Yesus dirajam. Makanya dengar gini Pak, ya pada saat Yesus dianggap melakukan penghujatan terhadap Hasyim, ini aku udah datang lagi nih yang mau transaksi bentar. Pada saat Yesus dianggap melakukan penghujatan terhadap Allah itu karena tua-tua Yahudi dan ahli Taurat bertanya kepada dia, engkaukah Mesias anak Allah itu? Iya betul. Ya, dan Yesus mengatakan kalian telah mengatakannya akulah dia. Yesus mengakui kalau dia adalah Mesias anak Allah itu. Ya kan? Sebenarnya nggak persis itu Bu. Iya, Bukan ini sebentar saya itu, Bu. iya sebentar ya. Ini saya berbicara tentang versi di mana Yesus berasal dari orang kan Yahudi. Tadi Ibu bilang versi Yahudi. Iya, karena Yesus orang Yahudi Pak, saya tidak percaya dengan Yesus versi Yunani Pak. Karena Yesus bukan orang Yunani. Kenapa saya bicara begini? Karena saya juga berguru kepada seorang rabi. Raff Yakub Baruk itu adalah rabi saya juga. Saya berguru kepada seorang rabi. Raff Yakub Baruk itu rabi saya juga. Saya belajar sama dia juga. Aci Billy juga, dia Raff saya juga gitu kan. Jadi orang-orang Yahudi mengatakan demikian. Pada saat itulah baru tua-tua Yahudi dan ahli Taurat itu melempari Yesus, merajam itu melempari Yesus. Kemudian karena pada saat itu yang berkuasa itu adalah kekaisaran Romawi. Sebentar Pak, ini saya berbicara versi Yahudi dulu ya Pak. Ya pada saat Yesus telah berbicara demikian. Tapi atau ada Yesus di Alkitab apa enggak Bu? Kalau nggak ada di Alkitab ya saya nggak tahu gitu loh Bu. Nah makanya nanti kita sampaikan di sana ya. Nanti sampai sebentar dulu Pak, karena ini saya waktunya terburu-buru, ada yang nunggu saya juga bentar. Pada saat Yesus dilempari oleh tua-tua Yahudi, karena yang pada saat itu yang berkuasa ada kekaisaran Romawi, maka dikirimlah Yesus ke pengadilan Sanhedrin. Di Sanhedrin Yesus disidang tidak ditemukan kesalahan. Kemudian dikirimlah ke persidangan Pontius Pilatus. Disidang di hadapan Pontius Pilatus. Lagi-lagi itu nanti ada ayatnya di dalam Bible. Nanti setelah saya ada perlu dulu, nanti saya bukakan dalilnya. Setelah dilakukan persidangan di hadapan Pontius Pilatus, ternyata tidak ditemukan kesalahan juga. Kemudian dikirimlah ke pengadilan Herodes. Disidang lagi di sana, di hadapan Herodes, lagi-lagi tidak ditemukan kesalahan Yesus, sehingga Herodes mengembalikannya kepada Pontius Pilatus. Nah ini akhirnya si Pontius Pilatus ini memberikan pilihan kepada tua-tua Yahudi ini, karena tua-tua Yahudi memang keinginannya Yesus yang disalibkan, maka salibkanlah dia, kata tua-tua Yahudi, seperti itu. Nah ini itu terjadi, semua terjadi. Ya, nah yang dikatakan di dalam Anisa 157 nanti peristiwanya itu pada saat Yesus akan disalibkan, itu Allah yang menyelamatkannya. Makanya di dalam kalender kekristenan ada yang disebut dengan kenaikan Isa Al-Masih, itu pada saat Isa Al-Masih diangkat oleh Allah. Sebentar Pak Leo, silakan lanjut dulu sama teman-teman yang lain. Ini Bu, saya ada tamu saya dulu juga permisi dulu ya Bu ya. Ini saya Terima ada tamu. kasih Bu Mika. Oke, Terima kasih Pak yang Leo. lain-lain.